tidak ada alasan kepada siapapun manusia ini untuk tidak tahu pada saat ini urusan ilmu apapun. Karena pada hakikatnya semua ilmu bisa kita serap tanpa ada halangan. Nggak bisa hadir, bisa lewat media, nggak bisa ini, bisa membaca, baik. Nah di sini yang wajib diketahui apakah ilmu biwujubi salawatil khams. Setiap kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, semua itu wajib kita ketahui tentang ilmunya. Wajib. Apa yang Allah wajibkan kepada kita setiap hari? Sholat. Nah, sholat bukan sekedar sholat, tapi sholat itu pembahasannya panjang. Sehingga apa? Kalau tidak memenuhi dari hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat, maka sholatnya jadinya tidak sah. Di situ ada syarat sah, di situ ada rukun, di situ ada sunnah, di situ ada wajib, di sini ada macam-macam berhubungan dengan ilmu yang berhubungan dengan sholat. Nah, karena sholat tadi, seseorang itu bisa mendapatkan kemuliaan, juga seseorang bisa dihinakan oleh Allah gara-gara sholat. Kok bisa dihinakan? Iya, karena tidak tahu ilmunya sholat, akhirnya sholatnya tidak diterima. Karena tidak diterima, jadinya dosa. Karena nggak tahu ilmunya. Contoh, orang sholat nggak ngerti harus wudhu. Sholat aja tanpa wudhu. Kan gitu kan? Sehingga sholatnya tidak sah. Makanya wajib belajar tentang kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari seperti wajibnya sholat. Syaratnya, waktunya, ya harus tahu. Jangan sampai sholat zuhur jam 7 pagi. Oh rajin, oh iya, saya kan rajin sholat. Sholat apa ini? Sholat zuhur gitu kan. Sholat zuhurnya ada waktunya yang tidak tepat. Sah tidak? Tidak. Diterima tidak? Ya tidak terima walaupun sudah sholat zuhur. Sudah sholat zuhur belum? Sudah. Kapan sholatnya? Jam 7 pagi tadi. Sekalian sholat duha. Jadi satu. Ya kan? Sholatnya ada, kewajibannya ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi nggak tahu waktunya. Sah tidak? Tidak. Artinya apa? Harus tahu tentang ilmu yang berhubungan dengan waktu. Kapan waktu sholat subuh, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Nah itu berhubungan dengan waktu. Berhubungan dengan syarat, berhubungan dengan rukun, berhubungan dengan sunnah, berhubungan dengan banyak ilmunya. Makanya harus belajar. Jadi kalau belajar itu ya nggak habis-habis. Karena apa? Saking banyaknya. Makin belajar ini jadi tahu nggak tahu yang ini. Belajar ini jadi tahu kekurangan nggak ngerti yang ini. Akhirnya belajar terus seperti itu. Baik. Itu adalah yang berhubungan dengan sholat. Kemudian berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bersuci. Toharah di dalam fikih. Babnya bersuci. Apa saja air yang boleh dipakai untuk bersuci, apa saja yang membatalkan wudhu, apa saja yang ini. Nah itu dibahas tentang apa? Tentang hal-hal yang berhubungan dengan bersuci. Di saat ada air, di saat nggak ada air, di saat sakit, di saat ini. Nah ini ada ilmunya semuanya. Sehingga apa? Sehingga kita dituntut untuk mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban sehari-hari. Udah belajar tentang syarat bersuci belum? Bah, belum? Waduh, ini bahaya nih. Bahaya nih. Ya kan? Nah, kenapa? Penting. Jangan sampai ternyata, ya Allah. Makanya berapa banyak disebutkan di dalam sebuah hikayat, ada seorang yang disiksa oleh Gusti Allah gara-gara apa? Ketidaksempurnaannya ketika melakukan sholat. Ya Allah, saya sholat selama 60 tahun. Ternyata bacanya salah saya. Ternyata salah yang saya kerjakan. Ternyata rokaatnya kurang. Ternyata begini harusnya diterima menjadi tidak diterima. Nah, itu berhubungan dengan ibadah yang berhubungan dengan sholat. Baik. Bakal wujubi zakah yang berhubungan dengan zakat. Oh iya, kan saya nggak wajib zakat. Oke lah, kamu nggak wajib zakat, kita nggak wajib zakat. Tapi ada ilmu yang berhubungan dengan menerima zakat. Boleh nggak kita menerima zakat? Siapa saja yang berhak menerima zakat? Kan gitu. Jangan sampai gara-gara nggak ngerti ilmunya, orang kaya nerima zakat.
orang mampu nerima zakat ya karena nggak ngerti. Nah, ini adalah musibah. Makanya apa yang berhubungan dengan zakat harus dipelajari siapa saja yang wajib berzakat. Apa saja yang wajib dizakati. Binatang-binatang apa saja yang wajib dizakati. Jangan sampai saya sudah wajib zakat. Kenapa kucing saya sudah banyak? Zakatnya zakat kucing nggak ada di dalam Islam karena nggak ngerti ilmunya kan gitu. Kalau kambing ada zakatnya, sapi ada, onta ada, tumbuhan ada kan gitu kan. Artinya apa di sini ilmu yang berhubungan dengan zakat juga wajib kita ketahui. Saya kategorinya tidak wajib zakat dalam kurung fakir miskin. Ya minimal tahulah hak-haknya apa kewajibannya kan gitu. Berhubungan dengan zakat. Karena apa? Karena ketidaktahuan inilah banyak orang yang seharusnya tidak menerima zakat. Kan banyak. Mampu, rumahnya bagus, ada motor, penghasilan ada, tercukupi semuanya. Giliran setiap tahun pembagian zakat nggak kebagian ngamuk-ngamuk. Kurang ajar, sentimen sama saya ini kayaknya nih. Gitu kan, awas tahun depan. Gitu. Kenapa? Ya karena ketidaktahuan. Makanya apa yang berhubungan dengan zakat pun wajib kita ketahui. Kalau kita tidak wajib zakat, nggak perlulah ibaratnya mungkin nggak sampai wajib untuk belajar yang berhubungan dengan mengeluarkan zakat. Tapi minimal kita tahu apakah kita ini berhak menerima zakat atau tidak kan gitu. Oh ternyata saya tidak berhak. Ya jangan mengambil zakat karena tidak berhak menerima zakat. Karena zakat itu baik bagi yang berhak, baik untuk dimakan bagi yang berhak, tapi tidak baik untuk yang tidak berhak. Jadi jangan senang-senang kalau dikasih zakat. Kalau kita mampu, tolak. Saya bukan yang termasuk menerima zakat. Baik. Jadi apa? Ilmu yang berhubungan dengan zakat wajib kita ketahui. Wal ghaltar wajib fiha, apa saja yang wajib dizakati, berapa yang harus dikeluarkan, zakat fitrah berapa, ini berapa nih. Nah, itu harus tahu semuanya. Jadi apa? Wajiban zakat itu adalah ilmu yang berhubungan zakat wajib kita pelajari. Baik. Kemudian setelah wajib zakat, wal waktu ladzi tajibu fihi, tentang waktunya, kapan kita harus mengeluarkan zakat. Kemudian apa? Yang berhubungan dengan puasa, kita diwajibkan puasa Ramadan. Siapa saja yang boleh puasa Ramadan yang wajib, siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Nah, itu ada ilmunya. Jangan sampai karena ketidaktahuannya, karena tidak punya ilmu, akhirnya dia tidak berpuasa. Udah gede-gede nggak pada puasa, siang minum es, sama ngemut permen di sini gitu kan. Loh kan itu anak kecil boleh, kenapa saya nggak boleh kan gitu kan. Nah karena tidak tahu ketahuan, makanya wajib untuk belajar yang berhubungan dengan puasa. Apa yang membatalkan puasa, apa ininya, itu banyak pembahasannya. Jadi setiap bab itu panjang dikarang oleh para ulama tuh. Jadi sholat itu bisa bisa berjilid-jilid membahas tentang sholat. Jadi kalau pengajian membahas semuanya, kayaknya nggak pulang-pulang dari masjid nih. Terus tidurnya di musola, terus saja kenapa? Nggak habis-habis. Bahas sholat panjang, nanti bahas ini semuanya kan gitu. Yang membatalkan puasa, ilmu biwujubil haji, yang berhubungan dengan haji, ilmu yang berhubungan dengan umroh, ilmu yang berhubungan dengan ini semuanya, itu wajib diketahui semuanya. Artinya apa di sini? Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya, kita dituntut untuk mengetahui semuanya. Agar apa? Agar ibadah kita ini sempurna. Karena tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, bisa menjadikan amalan ibadah seseorang tidak diterima oleh Gusti Allah. Baik. Apalagi tentang aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan jual beli. Nah, kita setiap hari ini transaksi. Ada jual beli, utang piutang, ada gade, ada ini, ada itu, panjang semuanya. Sehingga apa? Ilmu-ilmu itu semuanya yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari itu minimal kita tahu. Oh, kalau minjemin duit itu nggak boleh beranak. 1.000 dibayar 1.000. Oh, kalau lebih itu namanya riba. Nah, itu ada pembahasannya. Pembahasan riba panjang. Ada riba lihat, ada riba fadl, ada riba ini, macam-macamnya banyak. Jadi kalau ujian itu kayaknya ini yang lulus ini bisa dihitung nanti ini kalau ujian bab sholat gitu kan. Ayo kan gitu.
Kemudian apa lagi yang berhubungan dengan jual beli, muamalat, nikah, tentang pernikahan, panjang tentang pernikahan, tentang syarat nikah, rukun nikah, hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga, yang berhubungan dengan cerai, tolak, nafkah, raja'ah dan lain sebagainya, panjang lagi. Cuma berhubungan dengan nikah, kita taunya pokoknya nikah ya, kopil tu taswijah itu nikah. Nah, itu kan panjang masih hukumnya. Apa sih kewajiban-kewajiban sebagai suami, apa kewajiban seorang istri, apa kewajiban kepada anak apa. Nah, itu adalah dibahas tentang berhubungan dengan nikah. Fa yajibu 'ala man arada dukhul fi syai'in minha an ya'lama hukumullah. Maka wajib, kata Imam Haddad, siapapun yang pengen belajar atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban, wajib tahu ilmunya. Tujuannya apa? Tujuannya ya tadi, agar ibadah kita itu sesuai dengan yang Allah inginkan. Sesuai. Jangan sampai ibadah kita tidak sesuai, karena kekurangan-kekurangan tadi menjadikan ibadah kita tidak diterima. Sholatnya rajin, wuduknya bagus, sholatnya sering, ngajinya panjang. Kalau sholat 2 juz ngajinya tuh. Tapi madhabnya nggak ke kiblat, madhabnya ke timur. Sah nggak kira-kira? Ya nggak sah. Walaupun saya ini rajin sholat, saya ini kalau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai nangis-nangis, tapi kiblatnya salah, tidak diterima. Nah, ini bagian kecil. Sehingga apa? Jangan sampai ada kewajiban-kewajiban yang sekiranya kita menjadi tidak tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan tadi. Makanya hukumnya wajib. Karena banyaknya ilmu yang wajib kita pelajari, makanya kata Kanjeng Nabi tolabul ilmi minal mahdi ilal lahad. Jadi yang namanya belajar itu ya dari lahir ceprot sampai mati. Itu waktunya belajar. Jadi nggak ada alasan untuk saya nggak ada waktu, saya sudah tua, saya masa sudah nenek-nenek gini masih belajar. Tidak, wajib hukumnya. Bahkan Bahkan kalau wajib itu tingkatnya? Kalau sampai tidak tahu, maka hukumnya dosa. La budda lahu min dzalik. Jadi wajib. Jadi nggak ada alasan untuk saya nggak mau belajar. Tidak ada. Bahkan wa illa waqa'a fi ma yaskhatullahu alaihi syaa atau menjadikan Allah itu murka. Mau atau tidak mau. Ya Allah, saya di dunia sibuk sampai nggak ada waktu buat belajar. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Kamu nggak bisa siang, kamu bisa belajar malam. Kamu nggak bisa belajar malam, kamu bisa belajar siang. Kamu nggak bisa hadir majelis, kamu ada TV, ada radio, ada media, ada ini semuanya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak belajar. Makanya mending orang yang kena kewajiban belajar apa nggak wajib belajar? Enakan orang yang kena wajib apa nggak kena kewajiban? Siapa orang yang nggak kena taklif? Siapa orang yang nggak kena kewajiban? Nah, orang gila itu orang nggak kena kewajiban. Artinya biar kita nggak wajib belajar sholat, nggak wajib belajar zakat, nggak wajib puasa, nggak wajib belajar tentang jual beli, nggak wajib belajar tentang pernikahan. Jadilah orang gila. Karena orang gila itu nggak ada kewajiban. Karena nggak ada kewajiban, maka nggak ada kewajiban juga untuk belajar. Makanya enak mana, Mbak? Enak wajib belajar apa nggak wajib belajar? Enak wajib belajar. Aduh, tapi kalau wajib itu kan harus. Ya iya. Artinya apa di sini? Nah, ini adalah sarana kita untuk belajar ya seperti ini. Setidaknya kalau ditanya malaikat nanti tuh, ya Allah saya juga belajar walaupun belum banyak tapi ikutan gitu kan gitu. Belum banyak gitu kan. Minimal kan belajar kan gitu. Ada usaha untuk belajar.